Pada saat saya turun juga beliau menuliskan tentang oligarki di TVRI. Dari seorang musuh pun kita kadang-kadang bisa mendapatkan sebuah pelajaran. Pilkada itu bagi saya adalah ajang saya untuk mengabdi. No money politik untuk saya. Nggak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam guys. Jumpa lagi di channel saya, Subaidi Inspirasi. Orang Madura pasti tahu Subaidi Inspirasi karena saya sering ke rumah sakit, ke kota, banyak orang mau foto dengan saya. Oke, kali ini channel saya ada tamu spesial yang tidak pernah saya bermimpi, tidak pernah saya bayangkan akan ketemu dengan artis nasional yang begitu terkenal. Dan beliau bukan hanya artis, hari ini beliau sudah menggodok asosiasi yang begitu besar. Kemarin baru mengakuisisi lahan Fanami 700 hektar. Nah, kali ini kita akan sapa beliau. Siapa beliau? Oke, selamat pagi Coach Helmi. Apa kabar? Pagi. Hebat Subaidi. Hidup Subaidi. Jadi Coach Helmi, saya seminggu yang lalu itu kan dengar tuh di grup tuh, Coach Helmi kan mau terbang ke Rusia. Ya. Tetapi ke Rusia kan tanggal 18 tuh. Ya. Tapi hari ini tanggal 16 loh, Coach Helmi. Ya. Masih menyempatkan diri menyapa tim-tim Coach Helmi ke sini. Kira-kira gimana sih waktunya? Ini dukungan ya, dukungan bahwa inilah puncak dari kebahagiaan saya sebagai seorang coach. Ya, jadi saya menikmati betul gitu ya. Hari-hari usia saya yang seperti ini gitu. Banyak bisa memberikan manfaat bagi orang, pelajaran, inspirasi. Siap. Dan saya harus konsisten gitu ya, seperti Subaidi ya, ikut training kita, ikut seminar kita, ikut seminar kita. Jadi ini saya harus nikmat betul saya. Jadi bukan saja bahwa ini menjadi pekerjaan saya, tapi sejatinya di usia saya, kan ini memang katanya Jack Ma ya, di atas 50 itu time to share. Waktunya berbagi. Ya, begitu orang-orang yang dimana yang kita bina, yang kita coach, berkembang semua. Ada yang bikin perusahaan, ada yang bikin kolaborasi, ada yang menjadi makin besar gitu. Tentu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Jadi bayangkan saya pernah bilang kepada alumni seminar CEO Mastermind yang sudah 4 batch. Alumninya kan lebih dari 600. Kenapa nggak kita bikin asosiasi? Kita sendiri-sendiri aja sudah hebat. Berkelompok kecil-kecil aja sudah hebat. Kan kita punya SMA 8. 10 orang di situ, ditambah saya 11. Hebat. Saya dengar Subaidi udah bisa memimpin kita punya di mana? Bangkalan ya? Bangkalan. Sudah ada perumahan yang Suramadu Hill gitu, yang sudah mulai laku. Itu nggak ada yang lebih membahagiakan dari itu. Apalagi kalau 600 ini kita bikinkan asosiasi. Ini akan menjadi kekuatan besar, punya daya punya daya saing yang besar, punya daya tawar yang besar. Sekarang kan saya dengar para pendana sudah mulai banyak yang melirik, menawarkan diri untuk kerjasama. Banyak asosiasi lain mau kerjasama. Jadi itulah sebabnya begitu diputuskan, ya teman-teman pengurus minta, Coach kita bikin rakernas di Malang 16-17 ya. Kita rencana ke Rusia 18. Ya, walaupun kita belum tahu ya. Ya, tapi dari jauh-jauh hari oke, saya harus pergi. Saya izin keluarga pergi dan relax banget saya ketemu dengan orang-orang yang bersemangat. Tadi malam 120 orang di satu tempat ya. Kita ngobrol, kita saling menyemangati, kita saling membuka oportunitas. Ya, kita nyanyi. Aduh, menurut saya itu luar biasa. Jadi energi kebersamaan itu penting. Siap. Ada satu Coach Helmi yang saya kagumi nih. Saya kan orangnya suka membangun personal branding. Ya. Nah, yang saya kagumi, Coach Helmi kan Januari 2020 itu kalau tidak salah dipecat dari TVRI. Ya. Di sana kan pasti banyaklah penggemarnya Coach Helmi. Tetapi dengan waktu singkat, gimana sih kok bisa muncul ide mau bangun komunitas CEO Mastermind? Itu kan waktu yang singkat sekali dan yang hadir itu bukan orang baru mau mulai usaha yang omsetnya udah puluhan miliar. Itu gimana Coach? Kok bisa idenya ke sana? Jadi saya begitu saya dipecat tanggal 16 Januari 2020 saya ngobrol gitu. Salah satu sahabat saya kan
Mas Wowi, gitu, junior saya dan juga sahabat saya. Dan kita dulu selama saya berbisnis pun kita, walaupun saya tidak pernah berhasil bisnis dengan Mas Wowi, tapi kita tuh saling menasihati. Dia kadang banyak butuh nasihat saya dan saya pun kadang-kadang minta pandangan-pandangan dia yang kadang-kadang out of the box gitu. Ya salah satu pada saat saya turun juga beliau menulis kan tentang oligarki di TVRI. Dia menyayang kok saya dipecat. Beliau mengusulkan bagaimana kalau TVRI itu jadi BUMN dan saya memimpin itu gitu. Jadi tapi berikutnya saya tahu dia punya kegiatan banyak ya. Ada seminarnya MMBC dan sebagainya. Akhirnya ini wacana lama sebenarnya. Kita fokus membahas tentang ini dari Mas Wowi, CEO Mastermind itu. Ya, tapi kita diskusi. Saya akhirnya banyak memberikan masukan. Jadilah CEO Mastermind itu. CEO Mastermind itu kita lakukan bulan Maret. Ya, pokoknya ini adalah semacam pendidikan lanjutan ya untuk para CEO. Dan namanya Mas Wowi dengan saya itu kan punya pemikiran yang kadang-kadang nyeleneh gitu. Saya bilang ada Wowi, ada saya. Ya udah, ini harus sesuatu yang spesial. Kita memberikan materi. Ini kan kita tidak boleh mengajarin buaya berenang tuh. Ini orang-orang hebat. Akhirnya kita kita kumpulin aja. Saya akhirnya mengusulkan dan akhirnya juga mengajak 2 orang juga sahabat-sahabat saya. Pertama adalah Pak Gita Wirjawan yang merupakan junior saya pada saat kita sama-sama saya sekolah dan beliau waktu itu bekerja di Miami, Amerika, dan juga Sandi Uno, belum jadi menteri, seorang pengusaha papan atas, investor papan atas yang juga saya kenal dengan baik karena dulu beliau kenal saya, beliau pengusaha, pemilik klub basket, saya adalah komentator basket yang banyak dikagumin waktu itu. Begitu saya kontak semuanya mau. Ini kita bilang seminar ini harus menjadi seminar yang baik. Pesertanya tidak boleh orang biasa. Ya, kita waktu itu bilang pengusaha yang omzetnya minimal 5 miliar. 5 miliar. Ya walaupun Subaidi lucu tuh dan kaget kita. Wih, penuh yang pokoknya kalau nggak salah hampir 200 peserta. Pengusahanya gila-gila. Ada satu orang itu yang omzetnya, turnovernya tuh 1,5 triliun. Sebulan ya? Iya, setahun. Setahun ya? Ada yang 200 miliar, pengusaha herbal. Ya jadi, wah luar biasa ya. Jadi menurut saya itu adalah hadiah untuk saya juga yang baru saja kehilangan pekerjaan. Jadi dan akhirnya bergulir terus. Kita bikin CEO Mastermind 2, meledak juga. 3 itu udah masuk COVID. Ya, masih tuh 180 peserta. Yang membatasin itu cuma aturan PPKM. Ya, ditambah 30 yang online. Kemarin yang 4 lagi kita buat juga penuh, 180 lagi. Batasannya adalah batasan protokol COVID yang tidak boleh kita langgar. Jadi akhirnya kita udah punya sekitar 600 karena ada yang ikut 2 kali, ada yang ikut 3 kali. Karena itu yang kayaknya apa yang saya sampaikan di seminar dan di bahan podcast saya bahwa burung yang sama hinggap di dahan yang sama itu betul-betul dimanain orang tuh. Subaidi aja kan ikut kan terasa bagaimana seorang Subaidi dari Madura sekarang punya pemikiran yang berbeda. Karena bertemu dengan teman-teman dari Jakarta, dari Bandung, dari Aceh, dari Pekanbaru, dari Papua gitu. Menambah wawasan-wawasan baru dan menambah networking itu penting. Networking. Networking itu penting. Jadi yang saya kagumin satu lagi, Coach Helmi. Ini kan CEO Mastermind sudah hampir 1000 kan komunitasnya kan. Dan di CEO Mastermind 5 nanti di 5 Desember itu 3, saya mau 4, 5 ikut Desember. lagi. 3, 4, 5 Desember. Yang saya kagumin satu. Setiap saya saja WA, Coach Helmi tidak pernah balas, saya masih sibuk. Tetapi dilayanin semua. Itu yang saya kagumi. Banyak orang biasanya kalau udah sesibuk seperti Coach Helmi kan, oh saya sibuk nanti saya hubungi ya. Padahal bukan hanya saya yang dilayani. Kira-kira gimana sih? Padahal bukan admin yang melayani. Ya itu komitmen lah ya. Komitmen ya? Komitmen, itu komitmen. Bahwa, baik. Ya saya suka aja lah ya. Ya bukan berarti, banyak juga yang kadang-kadang apa gitu ya. Tapi saya berusaha lah.
Waktu saya sibuk, tapi saya berusaha ngelayanin. Walaupun kadang-kadang nggak serta-merta pada jam yang sama atau menit yang sama saya bisa jawab. Kadang-kadang saya kan begini kan nggak bisa apa-apa. Ya kadang-kadang saya setengah jam, 1 jam ngoceh di seminar. Ya saya nggak bisa aktif ber-WA gitu. Setelah itu saya buka dan mana yang penting-penting, mana yang saya perlu untuk respon saya layani. Itu komitmen lah. Ya. Terus yang berikutnya Coach Helmi, sekarang kan di dalam CEO Mastermind itu kan sudah ada Azmi. Ya. Azmi itu kan hari ini akan paparan ya, akan Rakernas. Dan kemarin baru akuisisi 700 hektar Panami. Ya, salah satu. Dan tahun ini katanya teman-teman itu akan akuisisi beberapa hotel di Bali. Kira-kira itu kan pasti menyibukkan ke Coach Helmi, pasti akan konsultasi. Ini saya berbicara tentang kesibukan aja. Gimana sih? Dan yang paling menarik Coach Helmi, cara Coach Helmi membangun personal branding itu hari ini menular ke banyak teman-teman. Saya ketemu teman malam tadi, "Oi, YouTube-nya Bapak udah keren ya." Ternyata YouTube-nya beliau keren juga. Gimana sih cara menduplikasikan itu, Coach? Ya itulah namanya pekerjaan kita itu kan memberikan inspirasi. Salah satu tujuan hidup saya adalah memberikan inspirasi ya. Ya alhamdulillah lah ya, menular lah ya. Saya fokus untuk memberikan inspirasi kebaikan-kebaikan. Ya kita berada juga di lingkungan orang-orang yang baik-baik juga. Saya tahu di antara 600 lebih, mungkin 700 alumni CEO Mastermind, ada yang nggak baik juga. Tapi kan mental sendiri tuh. Ada yang kemarin nipu lah, ya kan? Ya manusia kan macam-macam. Tapi kan mental sendiri. Karena saya bilang itu bahwa orang baik akan berkumpul dengan orang baik. Orang jahat akan berkumpul dengan orang jahat juga gitu. Jadi kalau ada orang jahat, masuk orang baik nggak nyaman dia. Berarti burungnya sama ya? Iya, harus burungnya sama. Ini kayak rahasia ilahi gitu. Kalau dibaca di ayat kursi berasap dia gitu. Ada yang mental-mental juga. Jadi ada yang mungkin punya niat-niat yang tidak lurus gitu ya. Semoga dia bergabung dengan orang baik, dia menjadi lurus atau menjadi dia nggak tahan dia keluar. Jadi terjadi proses seleksi walaupun kecil sekali. Jadi saya senang banyak sekali faktor positif. Banyak teman-teman yang merasakan manfaat kayak Mas Pem gitu. Dulu kan perusahaan cuma satu. Sekarang mungkin berapa belas gitu. Kang Aji Sulaiman ya, Pak Aji, mantan supir angkot gitu yang sekarang menjadi sultan properti di Bandung ya. Jadi sekarang dia pokoknya dia bilang, "Coach, kalau Coach Helmi ikut, saya ikut deh. Apa di mana aja, minoritas saja saham nggak apa-apa." Lebih kepada dia kepengen bukannya serakah ya. Kita kan bisa masuk invest dan kita menjadi pasif gitu, tapi menjaga silaturahim itu penting. Rezeki kita itu datang dari kebersamaan ya, dari kita bertemu dengan orang. Jadi dan kita ngobrol terus tuh, ada ilmu baru, ada wawasan baru. Saya pun segini masih belajar, Subaidi. Saya sekarang ikut online online course dari Cambridge. Ya sekolah, saya pikir salah satu sekolah terbaik di dunia ya yang ada di Inggris. Ikutlah saya belajar tentang digital disruption. Kan saya dapat kemarin pagi sebelum ke Malang, saya diundang oleh Pak Bong Chandra, partner saya juga, investor di perusahaan saya. Dia ngomong gitu, ada juga kita selalu bisa mendapatkan pelajaran ya dari siapapun. Kan ingat di konten saya, dari seorang musuh pun kita kadang-kadang bisa mendapatkan sebuah pelajaran. Gitu. Coach Helmi kan karirnya seperti guru. Guru itu kan selama 30 tahun lebih kan memerintah tuh. Nah, Coach Helmi kan artis tuh. Apapun yang tampil pasti menjadi contoh. Wes, ini kata Coach Helmi gitu. Nah, ada waktu yang menurut saya tidak heran karena Coach Helmi memang seorang yang hebat kalau menurut saya. Terus tiba-tiba ikut dalam kontestasi pilkada dan kalah bukan hanya 1 kali. Kira-kira gimana sih perasaannya, berapa bulan sih merasakan itu setelah kalah dalam kontestasi? Saya kalah ya kalah gitu. Tapi bukan berarti saya mengizinkan Subaidi. Kamu pikir dulu lah. Itu ketawa staf. Berat. Nggak semua orang siap. Saya kebetulan sangat siap. Karena saya kebetulan sangat siap karena saya itu lurus. Niat saya lurus. Pilkada itu bagi saya adalah ajang saya untuk mengabdi. Ya mengabdikan. Karena saya berhutang dengan kampung kelahiran saya. Rasanya saya bisa membuatnya maju. Nggak ada niat untuk menjadi kaya, nggak ada niat untuk menggunakan jabatan untuk memperkaya diri atau memperkaya orang. Niatlah. Oleh karena itu juga saya juga nggak mau
menghabiskan harta saya untuk itu. Pilkada itu mahal, Subaidi. Iya, iya, iya. Pilkada itu mahal. Jadi menurut saya nggak mau saya. Sama lagi ya. Kemarin pun saya kalah terhormat kok, kalahnya tipis gitu. Itu pun karena saya nggak mau money politik. No money politik untuk saya. Nggak masuk akal. Saya seorang artis gitu, udah hidup nyaman di ibu kota, ya, balik ke kampung dengan niat untuk membangun kampung, untuk membuat rakyat saya lebih sejahtera. Karena saya tahu kampung saya tidak sejahtera. Prihatin saya. Iya. Kampung saya itu, tempat saya dilahirkan itu, kabupatennya tidak maju. Sampai sekarang nggak maju. Padahal dari situ lahir Tantowi Yahya, Helmi Yahya, ada macam-macam lah. Ada Pak Ria Mizat pun dari situ berasal. Ya, jadi Pak Hatta Rajasa pun dekat-dekat situ. Iya. Ya, rasanya dengan network saya yang saya kenal menteri, saya kenal pejabat, saya kenal pengusaha, saya kenal banyak investor, saya bisa bikin itu maju tuh. Ya, bayangkan untuk itu saya harus nyogok rakyat. Nggak banget itu. Saya udah paham betul. Saya udah 3 kali pilkada. Jadi murni ya. Oh iya, murni. Saya mau bantu kok kamu minta duit dari saya. Baik. Saya kan, kamu cuma uang 50.000 kok kamu berpindah ke orang lain. 100.000 kamu berpindah ke orang lain. Saya ini akan membuat kesejahteraan yang akan membuat kamu jauh lebih besar dari nilai-nilai itu. Kenapa membutuhkan yang saat? Tetapi mungkin masyarakat kita nih, Subaidi, terlalu banyak kontestasi ya. Ya. Dia pada saat yang sama harus milih DPR tingkat 1, tingkat 2, nasional. Ya, kemudian juga mungkin milih gubernur bersamaan, mungkin juga milih bupati bersamaan. Bayangkan tuh. Banyak sekali karena saya kalah bareng dengan Basuri adiknya Ahok. Ya, seorang yang lurus membangun Beltim gitu kalah. Kita ketawa-ketawa tuh. Iya. Ya, something wrong with our election. Iya. Ya, jadi menurut saya itulah yang terjadi ya, kita banyak sekali kepala daerah yang kepleset. Baik, pilkadanya mahal sekali. Gaji bupati berapa sih? Ya, gaji bupati berapa? 6 jutaan ya? Mungkin 5,8 atau ya, apa gitu ya. Ya, adalah uang rumah tangga segala ya. macam. Kamu bayangkan lah. Ya. Apakah bisa itu menutup biaya pilkada dia? Tidak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Jadi ini saya berani ngomong karena saya 3 kali ngalamin. Jadi ya memang Pak Ilmi nanti tidak perlu keluar duit, kami yang keluar semua. Pak Ilmi tinggal masuk. Itu pada saat kita ikut pilkada, orang yang menjanjikan itu lari. Oh gitu ya. Pada saat kita pilkada itu kita pikir dia akan nyumbang 1 miliar atau 500 juta atau 100 juta. Minta 5 juta aja susah. Oh, berarti kayak jebakan gitu ya? Wah iya, jebakan Batman-nya banyak sekali. Nggak perlu money politik lah. Yap. Kos politik aja udah mahal. Siap. Ya, kos politik udah mahal. Ini kita nggak ngomong money politik. Money politik itu yang kita ngasih amplop. Nggak perlu lah. Kamu bayangin ya, tiap kali dulu saya jalan ke kunjungan gitu. Saya bisa dulu di satu hari itu bisa 10 tempat tuh. Wish. 10 tempat. Ketemu warga ya? Saya itu dengan popularitas kayak saya nggak perlu bikin panggung. Yap. Kamu tahu nggak, saya dulu punya cara yang sangat murah. Saya datang kawinan aja. Saya kawinan, datang, pasti disuruh sambutan, disuruh nyanyi. Ngasih amplop lah 500.000. Kru saya nih, tim saya, kalau setiap kali jalan mobilnya kali 12, 15. Wih. Ya. Kayak konvoy ya? Konvoy. Bensinnya aja bayar gimana? Makan tuh. Iya. Makan restoran Padang. Itu 100 orang bayar. Ketemu apa? Wah, gini. Itu kita ngomong nggak money politik. Yap. Untuk membayar saksi aja, Subaidi. Yap. Membayar saksi. Bayar saksi itu harus dibayar, harus dilatih, harus dikasih makan. Berarti capek ya, nguras tenaga bukan lagi capek, kita emosional. ngomong duitnya aja tuh. Wih. Kalau katakanlah 200 TPS, kita minimal ada 3 saksi. Itu kan 600 orang tuh. Harus kita latih tuh. 600 orang. Kamu ngasih uang berapa? 200.000. Kurang besar ditembak lawan kita. 200.000, itu udah berapa tuh? Udah berapa miliar? Iya. Saksi. Yap. Kasih makan. Jadi biayanya mahal banget. Mahal banget ya. Ya, jadi pilkada itu mestinya hanya untuk orang-orang yang betul-betul udah selesai dengan hidupnya. Dan memang betul-betul kepengen mengabdi. Tidak ada persoalan keuangan lagi ya? Nggak ada persoalan keuangan lagi. Kalau nggak akan menimbulkan persoalan. Ini yang mestinya bangsa ini memikirkan supaya kita mendapatkan
kepala daerah yang betul-betul niatnya lurus mengabdi. Ya. Oke, Coach Helmi, kalau ceritanya ini kan luar biasa ya. Tapi kalau supaya dia udah lurus, silakan. Saya takut nanti Saya akan seperti dukung. Pak Helmi juga. Oke, jadi sebenarnya Coach Helmi kan sekarang kan saya lagi mimpin teknisnya di Suramadu Hill nih, Ya. perumahan atau yang disebut kota mandiri. Ini kan tidak lepas dari didikan Coach Helmi sendiri. Kalau harapan Coach Helmi sendiri, pastinya saya sebagai orang Madura pengen maju dong. Harus, Udah digadang-gadang menjadi provinsi, tidak jadi-jadi nih. harus dong. Kira-kira gimana sih sebesar apa nanti supportnya Coach Helmi ke Bisa. saya di Madura dan support bagaimana Madura lebih maju, Coach Iya, Helmi? harus dong. Ya saya kan komisaris di situ, pastilah saya akan support. Pasti support Ya ya. kalau namanya mengabdi ke daerah itu tidak perlu menjadi di jalur pemerintahan juga. Gitu Kau ya. berbuat sesuatu, kita buatkan perumahan yang baik, kita buatkan bisnis yang baik, kita buatkan oportunitas bisnis yang baik, itu udah mengabdi itu. Mungkin Coach Helmi ada pesan enggak dengan karena peminat-peminat Coach Helmi di Madura tuh besar. Wih. Mungkin ada pesan enggak untuk membeli di Suramadu? Mungkin bisa berumah sama Coach Helmi sendiri. Ayo, mungkin teman-teman di Madura pengen dengar pesan dari beliau. Ya ini ada teman-teman ya, jadi ini murid-murid saya, mereka 10 orang dulu berdelapan. 11 dengan saya ya membuat sebuah proyek dan kemarin mereka papar dengan saya dan Subaidi tahu saya memberikan masukan banyak banget ya. Benar. Karena bagaimanapun saya cukup punya banyak pengalaman di bidang properti. Ya alhamdulillah ya teman-teman dari para direksi operasionalnya mengikuti apa yang saya sampaikan. Siap. Ya jadi ini proyek Suramadu Hills. Lokasinya keren banget gitu. Jadi harus di-maintain dengan baik. Jadi ini akan menjadi sebuah kebanggaan juga bagi Madura. Bayangkan turun dari Suramadu langsung berapa meter gitu udah langsung ketemu ini gitu. Di lingkungan yang sangat baik. Ya jadi ini menurut saya bisa menjadi alternatif investasi atau tempat tinggal yang sangat baik gitu. Jadi menurut saya dan ini yang bangun adalah putra daerah. Ya jadi menurut saya dan murid-murid saya yang lain. Harapan saya tidak berhenti di properti aja. Jadi ini jadi mungkin jadi pusat edukasi, mungkin jadi pusat training. Siap. Ya, siapkan situ. Jadi saya tahu orang Madura itu adalah pekerja keras. Yap. Kan saya pernah memberikan sambutan. Punya stereotype yang luar biasa. Orang Madura itu dari zaman sejarah dulu luar biasa. Adalah orang-orang yang bekerja keras, gak pernah mengeluh gitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan energi dan karakter itu menjadi sebuah kemajuan. Kan tetap saya bilang kalau mau sukses bergabunglah dengan orang-orang sukses dengan spirit yang sama. Siap. Oke, Coach Helmi, ini kan kita sudah mau mulai rakernas nih. Mungkin ada closing statement untuk penggemar Coach Helmi dan mungkin CEO Mastermind juga. Mungkin ada arahan untuk subscribe YouTube-nya saya sendiri. Oke. Ya, jadi statementnya. YouTube itu banyak banget sekarang channel ya. Pilihlah yang punya nilai inspirasi, bisa memperkaya diri, memperkaya batin tuh. Memperkaya batin maksud saya. Dengan inspirasi. Ya, mari kita isi ya otak kita dengan asupan-asupan yang bergizi. Ya, bukan hal-hal yang negatif gitu, bukan hal-hal yang menakutkan, bukan hal-hal yang fake ya. Jadi menurut saya ya saya sangat merekomen untuk menonton ya YouTube channel dari Subaidi. Oke, terima kasih Coach Helmi karena waktunya juga sedikit. Oke teman-teman, guys, saya tuh dikenal guys ya, pakai songkok pun panggil guys. Mungkin setelah Anda menonton akan mendapatkan hal-hal yang positif. Saya mengajak teman-teman nanti mungkin di acara CEO Mastermind yang belum mengikuti, kita ikuti. Kalau mengikuti CEO Mastermind ada dua keuntungan. Yang pertama, beliau Coach Helmi adalah seorang connecting people. Dan yang kedua, Anda akan tumbuh gagasan, ide-ide baru yang pastinya akan berkomunitas dengan orang-orang sukses. Coach Helmi, terima kasih. Apa yang disampaikan semoga bermanfaat dan keberuntungan besar buat saya. Amin. Dan semoga Coach Helmi panjang umur, sehat, Amin. dan perjalanan ke Rusia selamat sampai tujuan. Oke guys, sampai jumpa di YouTube saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.